Bapak, perkenalkan saya Wulan dari Detik. Ini ada izin beberapa pertanyaan. Izin konfirmasi ulang sama buat Pak Edward itu jadi angka yang tadi peminat itu yang dihitung yang pilihan pertama ya Pak? Prodi terbanyak. Iya. Ya, nah itu kenapa? Terus yang kedua, kayaknya banyak yang keep kuliah ini. Bentar, yang eligible 1 di sekolahnya tapi dia nggak lolos. Nah, kalau berdasarkan kampus Ini Bapak. keep kuliah tadi? Belum Pak, belum. Yang SNBP aja. Dia eligible 1 di sekolahnya tapi nggak lolos ketika di SNBP. Nah, kira-kira kalau dari kampus Bapak masing-masing salah strateginya di mana? Nah, terus soal KIP, ini kan kalau PTKIN tuh nggak masuk ya Pak. Nah itu boleh dijelaskan kenapanya dan ada nggak sih potensi integrasi ke depannya sehingga SNBP KIP kuliahnya teman-teman yang pilih PTKIN itu bisa barengan sama kayak PTN. Nah terus ada lagi, itu kan KIP kuliah nggak otomatis ya Pak, masih ada verifikasi lagi. Nah ada nggak sih kemungkinan untuk nanti otomatis khususnya untuk yang desil prioritas 1 atau 4 gitu ya, atau yang pas KIP kuliah KIP sekolahnya itu dia udah dapat kayak di SMP atau SMA gitu jadi penerima, karena yang kita tahu sekarang dengan mereka masih nunggu kan masih kadang-kadang takut nggak lolos ya pas di KIP-nya, jadi mental karena nggak ada duit nggak dapat KIP gitu, terus nggak jadi kuliah. Nah terus nah ini kan ada verifikasi dan validasi berdasarkan dokumen. Nah buat teman-teman yang mungkin kurang ngerti nanti kenapa ya menurut dia dokumennya udah bagus nih gitu. Nah boleh dijelasin nggak Pak poin penting apa yang dilihat dan apa yang bikin gagal jadi penerima KIP itu? Makasih. Makasih Mbak Wulan. Kita lanjut kalau ada 2 lagi untuk sesi pertama. Silakan Mbak. Terima kasih, saya Esther dari Harian Kompas. Kalau melihat data tahun ini yang soal 10 PTN akademik yang favorit itu ya, ini terlihat masuk dalam 5 besar itu ada 3 LPTK ya. Nah itu perkembangan apa yang membuat LPTK itu daya tariknya tinggi, apakah orang masih, anak lulusan ini masih berorientasi menjadi pendidik atau bagaimana? Kalau nggak salah juga semua ini 3 ini kayaknya udah punya kedokteran ya, apakah itu mungkin menambah daya tariknya gitu. Terus yang kedua soal KIP kuliah itu apakah di dalam, karena tadi kan ya PTN akademik itu berapa persen, terus vokasi lebih banyak gitu ya, maksudnya apakah dalam penyebaran kuota untuk di perguruan tinggi negeri itu untuk dari seleksi ini memang data apa adanya atau berdasarkan kuotanya gitu loh misalnya, atau misalnya memang kalau ketika semua mahasiswa itu memenuhi syarat ya memang itu diprioritaskan. Nah terus terkait dengan KIP kuliah ini kan ada keluhan kalau untuk yang swasta nih Pak ya sekalian, itu katanya kalau untuk swasta itu agak susah itu karena strict dengan ini ya, akreditasi ya, atau kalau sekarang apa ya akreditasi itu ya baik apa unggul gitu ya, itu katanya padahal dalam kenyataannya di perguruan tinggi itu kan di daerah-daerah yang PTS itu kan memang kondisi mahasiswanya itu tidak banyak yang nggak mampu gitu ya. Apakah memang kebijakan seperti itu bagaimana supaya juga berpihak kepada memang mahasiswa di PTS yang membutuhkan gitu ya, yang bisa mengakses perguruan tinggi yang ada di daerahnya. Terus yang juga itu terkait itu Pak, yang SNBT ya sekarang, bikin BT katanya. Karena apa sih dasarnya itu Pak, mereka karena ada kekhawatiran soal ketidakpastian tentang lokasi ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan walaupun ada disebutkan untuk mengantisipasi joki, tapi apakah ini memberikan rasa tenang kepada pemilih atau pendaftar itu, bagaimana menjamin supaya mereka itu mengakses tempat tes yang dekat dengan lokasinya sehingga tidak berbiaya tambahan lagi. Makasih. Baik, makasih Bu Esther. Satu lagi kalau ada? Baik, kalau nggak ada kita silakan Pak Ketua Umum. Makasih Prof. Mori. Kalau nggak banyak pertanyaan bagus. Berarti udah informasinya kan udah jelas gitu ya.
Baik, pertama Mbak Ulan ya, Ulan dari Detik. Mas Bekti tolong ditampilkan yang peminat tadi, prodi jumlah peminat terbanyak. 10 prodi ya di PTN maupun vokasi ya. Ini pertanyaannya kenapa yang kita cantumkan hanya pilihan 1. Oke. Selanjutnya yang slide itu Mas, hasil seleksi SNBP. Atas. Nah, bisa dilihat di sini Mbak Ulan, ternyata pendaftar pilihan pertama yang diterima itu kan 142.000. Yang pilihan kedua 13.000. Jadi artinya kita mengambil pilihan 1 saja karena itu lebih relevan dengan jumlah yang diterima. Karena bisa saja nanti kalau kita tambahkan prodi pilihan 2 kan prioritasnya kan berbeda tuh. Jadi kita menempatkan 10 prodi pilihan pertama karena itu menjadi prioritas utama. Itu aja sih sebenarnya. Karena bisa saja ada prodi yang di luar 10 prodi itu mungkin kalau ditotal dengan pilihan 2 dia akan jauh lebih banyak. Tetapi kan pendaftarnya kan sebenarnya tidak lulus di situ gitu. Jadi kalau kita melihat ini kan seperti ini datanya ya. Oke. Yang berikut, nah ini menarik nih. Eligible 1 di sekolahnya sering tidak lulus, ya kan? Eligible 1 yang ditetapkan oleh sekolah itu kan akan berbeda kriteria yang ditetapkan di sekolah dengan kriteria penilaian di PTN. Kenapa? Biasa 1 orientasinya nilai rapor. Padahal di proses penilaian SNBP, nilai raport itu adalah 50% dari komponen penilaian yang dilakukan. Kemudian ada hasil-hasil prestasi lainnya yang juga ada penilaiannya. Berikut mata pelajaran pendukung terhadap prodi yang dipilih. Itu juga ada pembobotannya. Terkadang dari pihak sekolah merasa, oh ini udah memasukin sertifikat nih untuk prestasi. Tetapi di kampus kan dilakukan validasi ulang. Oh ternyata ini kegiatannya, mohon maaf, terkadang ada kegiatan yang tidak terlalu signifikan. Nah itu biasanya bobotnya kan menjadi lebih rendah. Sehingga kadang dengan kompilasi dua item ini, nilai raport dan prestasi lainnya, ketika kita lakukan nilai total, bisa saja yang eligible 1 berdasarkan raport di sekolah itu pada pilihan prodi yang sama bisa saja dia menjadi ranking di bawah dibanding daripada yang eligible di bawahnya. Ya, bisa dipahami ya. Oke, makasih Pak Ulan. Slide peminat tadi, karena ada LPTK 3. Nah, ini 10 PTN akademik dengan peminat terbanyak, ada 3 nih LPTK, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Pertama memang ketiga perguruan tinggi ini berada di lokasi yang memang padat penduduknya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. 1. Yang kedua, bisa saja ini tadi dikaitkan dengan kedokteran dan sebagainya. Memang LPTK hari ini kan bertransformasi menjadi universitas dengan keragaman prodi yang lebih banyak. Gitu. Keragaman prodi yang lebih banyak dan itu mungkin menjadi daya tarik peminat buat berikut juga. Yang menarik tadi, apakah yang meminat jadi guru lebih banyak? Harusnya iya. Kalau ditanya kita berharap seperti itu. Tetapi tentu ini kan ada kaitannya dengan kebijakan turunan lainnya yang saling berketerkaitan. Tetapi ini mengindikasikan bahwasanya kualitas perguruan tinggi di Indonesia semakin merata dan itu bisa dilihat dari animo pendaftar yang juga makin merata. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan animo yang diterima. Rata-rata saat ini perguruan tinggi negeri di Indonesia itu mayoritas asal mahasiswanya itu udah lebih dari separuh provinsi yang ada di Indonesia. Itu menunjukkan sebuah hal yang positif dalam sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru kita. Dulu sangat jarang kita temukan misalnya, pengalaman di tempat saya misalnya di Gorontalo, mendapatkan mahasiswa dari Sumatera Utara. Tapi dalam kurun waktu 6-7 tahun terakhir itu sudah hal yang lumrah. Anak Nias kuliah di Gorontalo. Anak Papua kuliah di Malikul Saleh. Itu hari ini kondisi kita. Jadi sebenarnya PTN perguruan tinggi negeri di Indonesia saat ini kalau ingin melihat gambaran tentang Bhinneka Tunggal Ika, keberadaan NKRI itu ada di PTN.
Di tempat kita bahkan sudah banyak sebenarnya PTN-PTN itu yang asal mahasiswanya sudah dari seluruh provinsi. Jadi tidak hanya terpaku di situ. Ini juga meningkatkan animo, di samping tadi memang kualitas ya, termasuk dikatakan Mbak Esther tadi juga bahkan sudah sampai LPTK juga diberikan kepercayaan untuk membuka kedokteran. Dan sekali lagi prodi-prodi yang diberikan kepercayaan untuk membuka itu kan melalui verifikasi yang cukup ketat oleh kementerian dan tentu memiliki kelayakan untuk itu, sehingga menjadi wajar apabila menjadi pilihan gitu ya.